Saya Edi Wicaksono. Di sini saya akan memaparkan materi tentang nilai dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 serta dinamika dan tantangan konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Konstitusional yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi konstitusi: membatasi atau mengendalikan kekuasaan negara, sumber legitimasi terhadap kegiatan penyelenggaraan negara, menjamin hak-hak asasi warga negara, dan memberi suatu dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan terhadap warga negaranya. Pokok pikiran konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 ada 4. 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang beradab. Nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Ada nilai filosofis. Undang-Undang Dasar 1945 berlandaskan Pancasila, memberikan arah moral bagi penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi landasan filosofis konstitusi. Ada nilai sosiologis. Konstitusi mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia, mengakui adat istiadat, tradisi, dan hak-hak masyarakat lokal. Ini menunjukkan nilai sosiologis yang kuat. Yang selanjutnya nilai politis. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, pemilu, otonomi daerah, dan check and balance antara lembaga negara menunjukkan nilai politis yang kuat. Dinamika Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa awal kemerdekaan terjadi pada 1945 sampai 1959. Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan dalam kondisi darurat. Pada tahun 1950, Indonesia beralih ke konstitusi RIS. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya dinamika pada masa Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Pemerintahan sentralistik memanfaatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat legitimasi kekuasaan tanpa amandemen. Konstitusi digunakan untuk mendukung pemerintahan Orde Baru. Yang selanjutnya pada era reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Terjadi beberapa kali amandemen, sebanyak 4 kali mengubah wajah Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini mencakup penguatan demokrasi, perlindungan HAM, dan desentralisasi kekuasaan. Tantangan implementasi Undang-Undang Dasar 1945, hukum dan penegakan konstitusi.
konsistensi regulasi. Banyak undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada tahun 2021. Dan selanjutnya, penyimpangan kekuasaan. Kasus korupsi besar seperti skandal Jiwasraya menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam konstitusi. Rekomendasi atau solusi penguatan pendidikan konstitusi. 1. Kesadaran masyarakat. Pendidikan tentang Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Integrasikan materi konstitusi ke dalam kurikulum pendidikan formal ataupun non-formal di semua jenjang. Yang ketiga, sosialisasi dan kampanye. Melakukan sosialisasi dan kampanye secara masif agar masyarakat memahami substansi Undang-Undang Dasar 1945. Harmonisasi dan adaptasi. Harmonisasi. Pemerintah dan DPR perlu memperketat harmonisasi undang-undang agar sesuai dengan norma konstitusi. Adaptasi teknologi. Pemerintah harus merumuskan kebijakan baru untuk menjawab tantangan era digital. Demikian presentasi saya.